Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, bagaimana? Siap untuk belajar hari ini? Ya, insya Allah siap ya. Coba cek nih semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, teman-teman semua harus semangat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai budaya Banyumasan. Ya, pada kali ini kita akan belajar budaya Banyumasan di bab terakhir. Wah, tidak terasa ya sudah sampai bab terakhir. Kira-kira bab terakhir ini kita akan membahas apa ya teman-teman? Ya, sebelum memulai pembahasan seperti biasa kita baca bacaan basmalah terlebih dahulu ya teman-teman. Yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai bab 6 yaitu membuat sroto dan cara memasarkannya. Jika tanya apa itu sroto, kira-kira teman-teman bisa membayangkan apa ya? Jenis apa ini sroto ya? Ya betul, sroto ini termasuk dalam kategori makanan. Siapa yang di sini suka sroto? Ayo siapa? Ya, mungkin sebagian dari teman-teman suka makan seroto ya. Sudah pernah kan ya makan seroto? Iya. Nah, jika sudah pernah, coba kira-kira ada yang sudah bisa membuatnya. Ya, mungkin jika membantu pernah ya, tapi membuat sendiri mungkin teman-teman belum. Ya, jadi untuk itu kita akan belajar mengenai cara membuat seroto dari bahan-bahannya apa saja, kemudian cara memasaknya bagaimana, kemudian setelah memasak, kemudian kita akan belajar bagaimana cara menghidangkan seroto, terus bagaimana cara memasarkan seroto agar dijual laku oleh para pembeli, seperti itu ya. Ya, bagaimana siap ya untuk belajar? Ya. Yang pertama, ya, mengenai pembuatan seroto Sokaraja. Siapa yang udah pernah makan seroto Sokaraja? Cung, saya. Ya, sebagian besar teman-teman pasti sudah memakan seroto Sokaraja. Biasanya catering di Anida juga ini ya, pakai seroto Sokaraja. Ya, soto Sokaraja ini termasuk makanan khas Banyumas. Ya, dikenal sebagai makanan yang lezat sehingga digemari oleh orang. Kenapa? Karena dari kuahnya yang segar, terus isiannya yang banyak. Ya, maka digemari oleh banyak orang. Kenapa sih seroto ini dinamakan seroto Sokaraja? Ya, karena seroto yang lezat ini awalnya itu dibuat oleh orang-orang Sokaraja dan dijual di mana? Jelas di Sokaraja. Namun dengan berkembangnya zaman, kini seroto Sokaraja itu telah dibuat dan diperjualbelikan oleh orang-orang di luar Sokaraja. Di Purwokerto juga ada yang menjual seroto Sokaraja. Terus di daerah-daerah lain juga ada. Itu ya. Jadi asal mulanya dinamakan seroto Sokaraja itu dulunya awalnya dibuat oleh orang-orang Sokaraja. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat seroto Sokaraja itu terbagi jadi 3 ya teman-teman. Ada bahan buat kuahnya, lalu bahan isinya, sama bahan untuk membuat sambal. Iya.
Yang pertama kita akan mengenal bahan-bahan kuahnya. Ya, yang namanya kuah pasti membutuhkan air. Ya, dibutuhkan air 5 liter. Kemudian koyoran atau balungan. Ini yang membuat kuah Sroto Sokaraja itu segar. Ya, koyoran atau balungan itu 1 kilogram. Kemudian ada bumbu-bumbu untuk memperlezat kuahnya. Ada bawang putih yaitu setengah ons, jahe 1 ruas jari, kunyit 2 ruas jari, kemiri 10 biji, pala merica 1 butir pala, kemudian 1/4 merica. Garam dapurnya secukupnya saja, jangan terlalu banyak, nanti keasinan. Itu mengenai bahan kuahnya Sroto Sokaraja. Kemudian bahan isinya. Dilihat bahan isinya, teman-teman, jika memakan Sroto Sokaraja apa saja ya isinya? Ya, pasti ada ketupat. Kemudian ada kecambah, ada bawang goreng, terus ada daging sapi, atau mungkin ada daging ayam juga ya. Terus kerupuk, muncang, kecap, dan penyedap rasa. Itu adalah bahan-bahan yang harus diperlukan ya dalam membuat isi Sroto Sokaraja. Ya, ada kecambah, bawang merah, daging sapi, kerupuk, muncang, kecap, penyedap rasa, dan ketupat. Kemudian, bahan sambal. Bayangkan jika Sroto tidak ada sambalnya, kira-kira gimana? Ya, nanti kurang sedap. Yang suka pedas, nanti kurang sedap. Ya, bahan sambal yang harus diperlukan, yaitu sediakan lombok secukupnya. Kemudian kacang tanah 1 ons, gula merah 1 ons, dan garam dapur secukupnya. Itu mengenai bahan-bahan untuk pembuatan Sroto. Kemudian proses pembuatannya. Seperti tadi, bahannya dibagi menjadi 3, kemudian proses pembuatannya juga dibagi 3. Yang pertama, proses pembuatan kuahnya. Bumbu-bumbu yang tadi sudah dijelaskan, itu harus dihaluskan terlebih dahulu. Bisa diulek atau bisa di blender. Kemudian jika sudah halus, maka ditumis. Ya, ditumis di atas wajan, dikasih minyak goreng sedikit. Kemudian jangan lupa diberi garam secukupnya. Kemudian setelah bumbunya ditumis atau setelah masak, bumbu itu dicampurkan ke dalam panci yang ada air rebusannya. Ya, sekalian rebusannya airnya itu terdapat daging koyoran atau balung. Nah, seperti itu ditunggu sampai mendidih. Kemudian proses pembuatan isinya. Ya, pertama, kecambahnya itu direbus sampai masak dulu. Ya, jangan sampai kecambahnya itu mentahan. Nanti bisa rasanya itu langu. Ya, kurang sedap. Kemudian kerupuknya digoreng. Ya, diperhatikan juga dalam menggoreng kerupuk itu minyaknya harus sudah panas ya. Kemudian bawang merahnya diiris tipis-tipis, kemudian digoreng. Setelah itu dagingnya jangan lupa direbus tadi bersama kuahnya. Nah, setelah masak, dagingnya kemudian diangkat lalu diiris kecil-kecil. Kalau pakai ayam berarti ayamnya disuwir-suwir ya. Tuh. Kemudian proses pembuatan sambalnya. Ya, kacang tanahnya digoreng. Kemudian lomboknya digoreng. Setelah digoreng dua-duanya, kemudian ditumbuk. Ya, ditumbuk atau diulek atau bisa di blender. Setelah itu, jangan lupa masukkan gula merahnya dan garam secukupnya. Kemudian diulek lagi atau ditumbuk lagi hingga halus merata. Setelah itu,
Jadi deh, setelah proses pembuatan, kemudian apa ya? Ya, cara menghidangkan Sroto Sokaraja. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan ketupatnya. Pertama mangkoknya dulu ya. Kemudian ambil ketupat, dibelah kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam mangkok. Udah dikasih ketupat, kemudian masukkan kecambah di atas ketupatnya, kemudian masukkan muncang, kemudian daging sapinya, terus bawang merah gorengnya atau bawang gorengnya, dan terakhir itu kerupuk. Setelah itu, jangan lupa beri kecap dan penyedap rasa. Jika udah nih, kerupuknya udah masuk, semuanya udah masuk, lalu kita siram atau kita beri kuahnya di atasnya secukupnya. Kemudian ambil sambal secukupnya sesuai selera. Setelah itu hidangkan Sroto Sokaraja. Setiap orang satu mangkok. Tuh. Ya, setelah kita belajar mengenai pembuatan Sroto Sokaraja, kemudian bagaimana ya cara pemasarannya atau bagaimana cara menjualnya. Ya, yang harus diperhatikan itu ada 6. Perhatikan yang pertama, siapkan bahan yang berkualitas. Ingat ya, bahannya kualitas. Jangan sudah layu atau sudah busuk tetap dipakai. Nanti akan merusak rasa dari Sroto tersebut. Ya, siapkan bahan yang berkualitas ya dari bahan kuah, bahan isi dan bahan sambal. Diusahakan bahan-bahannya itu yang masih segar, masih fresh, apalagi yang sayurannya seperti muncang, kecambah, seperti itu ya. Jangan gunakan bahan yang sudah basi atau sudah busuk. Itu ya. Kemudian 2, proses pembuatan dilakukan secara tepat. Ingat, secara tepat, jangan terlalu masak atau masih mentah. Kemudian 3, Sroto disajikan di tempat yang bersih dan menimbulkan selera. Oke, ditata yang baik, ditata yang cantik, terus tempatnya atau wadahnya itu yang bersih. Kemudian yang keempat, iklan dan papan nama itu dipasang di tempat strategis. Jika menggunakan papan nama, Sroto Sokaraja itu diletakkan di tempat yang strategis, jangan di tempat yang tidak kelihatan oleh orang-orang. Nanti orang-orang nggak tahu di situ ada jualan Sroto Sokaraja. Kemudian kelima, pembeli itu harus dilayani dengan ramah dan mempesona. Ya, jika melayani pembeli itu harus ramah, jangan cuek, jangan jutek, mukanya jangan cemberut. Ya, nanti pembelinya itu ngerasanya tidak dihargai, terus nanti bad mood, nggak jadi beli, itu ya. Terus yang keenam, tempat memasarkan itu harus dipilih juga. Bagaimana ya kriteria tempat pemasarannya? Yang pertama, cari tempat-tempat kerumunan atau sering dilewatin orang ya, atau strategis oleh orang-orang, banyak orang di situ. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, bisa memasarkannya itu di tempat-tempat umum seperti terminal, stasiun, lokal wisata, rumah sakit dan lain-lain. Dan ketiga, tempat yang bisa dipilih dalam memasarkan Sroto Sokaraja itu di pinggiran jalan yang strategis. Itu juga boleh pakai gerobak, kemudian ditaruh di pinggir jalan, dikasih tenda. Itu juga boleh. Ya, itu mengenai tempat-tempat yang perlu diperhatikan dalam memasarkan Sroto Sokaraja. Nah, sampai segitu paham ya bagaimana
cara membuatnya, bahan-bahan apa saja yang harus diperhatikan atau dibutuhkan, diperlukan, kemudian bagaimana cara memprosesnya atau memasaknya, kemudian setelah sudah jadi, udah masak, bagaimana cara menghidangkannya, paham ya? Kalau sudah, jika ingin diperjualbelikan, maka paham mengenai aturan-aturan atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam memasarkan Sroto Soka Raja. Begitu ya teman-teman. Ya, mungkin teman-teman agar lebih paham lagi, teman-teman bisa praktek bersama orang tua membuat Sroto Soka Raja yang lezat dan segar. Seperti itu ya teman-teman. Ya, tetap semangat dalam belajar. Tetap rajin baca-baca buku dan latihan-latihan soal. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Semangat terus. Ya, sebelum akhiri kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.